Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anakku, saya mau bertanya dulu, rukun iman ada berapa? Ya, nomor 1 iman kepada Allah, nomor 2 iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, pembahasan hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Anakku yang soleh dan soleha, pernahkah membayangkan bahwa anak-anakku kenapa lahir di Indonesia, bukan lahir di Jepang? Pernahkah anak-anakku berpikir, kenapa saya lahir dari orang tua pada saat ini, bukan lahir menjadi anak presiden? Nah, anak-anakku itu merupakan adalah qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, marilah kita bahas tentang qada dan qadar. Nah, qada artinya secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan Allah. Secara istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman asali sesuai dengan kehendaknya. Jadi, anak-anakku sebelum lahir ke dunia ini, anak-anakku sudah ditetapkan oleh Allah bahwa anak-anakku lahir dengan orang tua yang saat ini. Nah, pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian atau peraturan dan ukuran. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah. Lalu, apa hubungan qada dan qadar? Hubungan qada dan qadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Qada diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan bahas contoh dari qada. Yang pertama adalah adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua adalah adanya kematian setiap makhluk. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan tidak ada yang tahu kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet pada prosesnya. Dan yang keempat adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Anak-anakku, itu adalah contoh dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh qadar. Contohnya yaitu 1. Jika ingin menginginkan juara kelas, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang boleh bermalas-malasan
karena yang bermalas-malasan tidak akan tercapai cita-citanya. Makanya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, jika ingin hidupnya sukses, maka harus berusaha dengan tekun. Contoh yang ketiga, jika ingin tercapai cita-cita, harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Anak-anakku ingin menjadi dokter, maka harus rajin belajar, rajin berdoa, meraih cita-cita supaya menjadi apa yang diinginkan. Jadi harus dibarengi dengan doa dan usaha. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah jika ingin menghafal Al-Quran, makanya kita harus rajin menghafal dengan serius. Kita bisa mengatur waktunya bahwa segala sesuatu harus dilakukan. Nah, selanjutnya qadar juga disebut dengan takdir. Pembagiannya adalah yang pertama adalah takdir mubrom dan takdir muallaq. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa berubah. Contohnya lahir dari suku apa, misalnya orang tua dari siapa, jenis kelamin apa, dan kematian. Kita tidak bisa merubahnya, karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu contoh dari takdir mubrom. Kemudian contoh dari takdir muallaq. Takdir muallaq adalah takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar dan doa. Contohnya, orang bodoh bisa menjadi pandai, bisa menjadi pintar jika dia belajar dan berdoa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, nah kita bisa mengambil hikmah, beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Yang keempat, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa. Dan yang kelima, tidak mudah putus asa. Nah, kemudian bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama adalah harus sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Kemudian yang kedua, jangan putus asa dalam menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berikhtiar untuk meraih cita-cita. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku selalu semangat untuk belajar dan bermanfaat. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.